Nah, jadi sekarang di depan saya ini ada sebuah benda besar. Ini adalah sebuah casing gaming low budget, guys. Muka saya ketutupan, nggak apa-apa ya. Nggak penting ngelihat muka saya, yang penting kalian bisa melihat barangnya. Oke, casing budget ini adalah dari brand 3 Power Up. Dulunya ini brand namanya Power Up doang ya. Sekarang ada 3-nya, saya nggak tahu kenapa ditambahin 3. Kemudian tipenya bisa kalian baca di depan, Raptor Blackstrike R1650. Udah kayak VGA ya, GTX 1650. Dan kardusnya ini pun dia sangat minimalis, guys. Kemudian juga ngirit. Kenapa saya bilang ngirit? Karena satu kardus ini bisa dipakai untuk 4 jenis casing yang berbeda. Mulai dari 1650, 1651, 1652, dan 1653. Semua casing ini udah pakai tempered glass dan harganya cuma 300 ribuan aja untuk yang 1650. Karena itu saya pilih yang 1650 karena ini adalah yang paling murah dan bisa dapat free 2 fan RGB. Nanti kita lihat gimana isinya. Sekarang kita unboxing dulu. Pertama-tama kita lihat dulu penampakannya dari berbagai sisi. Dari depan, casing ini terlihat minimalis dengan desain garis-garis simetris yang lumayan keren. Di kanan atas ada logo Raptor, timbul yang memberikan kesan mewah, guys. Dan di bawahnya juga ada slot kotak untuk DVD room yang sebenarnya udah nggak zaman lagi. Intake airflow casing ini oke punya ya. Lebih dari separuh bagian depannya berupa grill vertikal yang bikin asupan hawa jadi lancar. Sayangnya tanpa mesh atau filter ya ini. Jadi debu-debu juga bakalan lancar masuk ke dalam casing. Sisi kiri casing, tentu saja kita dapetin full side window dari tempered glass, yang bahkan ada stiker tulisannya, tempered glass, handle with care. BTW tempered glassnya ini cukup tebal ya, sampai nongol keluar dikit, nggak rata gitu sama framenya. Atau jangan-jangan desain framenya yang salah nih. Anyway, penampakan samping kirinya ini biasa aja, nggak ada yang istimewa. Begitu pula yang sisi sebelah kanan. Layaknya casing budget pada umumnya, ada tonjolan untuk cable management. Dan untuk bagian belakangnya gini ya guys, layout casing standar yang compact banget. Casing ini punya 4 kaki-kaki yang cukup pendek, dan bahannya dari plastik biasa, bukan karet ya ini. Jadi bakalan gampang kegeser kalau ditaruh di tempat yang licin. Ya tentu saja sih. Dan ini ada lubang-lubang kecil untuk airflow power supply yang nggak ada dust filternya juga guys. Sedangkan bagian depannya ada lubang-lubang baut untuk dudukan storage. Untuk membuka cover depan casing ini kalian tinggal tarik aja dari bagian bawah ini guys. Tapi harus pakai tenaga ya, harus disentak gitu, nggak bisa pelan-pelan. Nah di dalamnya ini bisa kalian lihat ada 2 buah kipas 12 cm bawaan casing. Dengan blade warna putih transparan dan bisa diputar guys. Ya pastilah. Nah untuk cover depannya sendiri, ini banyak kabel menjuntai ya. Karena front panel casing ini ada di bagian atas ngikut sama cover depannya. Kombinasi front panel casing ini standar banget, nggak ada yang istimewa. Mulai dari sebelah kanan ada tombol power, HDD dan power LED, USB, mic dan speaker, USB lagi, dan terakhir juga ada USB 3. Sekarang kita singkirin dulu cover depannya ini supaya lebih jelas lihat dalamnya. Seperti ini ya guys, ada satu lagi dudukan fan 12 cm di bagian atas. Menurut saya sih casing ini nggak bakal bisa dipasang radiator water cooling 360 karena pasti bakal mentok bagian atas dan bawah casing. Space-nya mepet guys. Bahkan kalau ditambah fan atas ini saya rasa bakalan mengganggu jalur kabel-kabel front panelnya. Sekarang kita lepas dulu tempered glass-nya. Oke, udah lepas. Lumayan berat dan tebal ya ini. Bagus lah. Bautnya sendiri pakai model thumb screw besi yang dilapisin plastik tanpa karet. Tapi kalau diperhatiin di bagian lubang baut casingnya ini ada semacam karet ring gepeng. Bagus ya ini detailnya untuk meredam guncangan dan meminimalisir kerusakan tempered glass-nya. Kemudian ini ada plastik yang menggantung di bagian dalam casing. Ini plastik isi satu set baut-baut warna silver untuk memasang atau merakit parts ke casing ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, bagian depan casing ini nggak bakal bisa dipasang radiator water cooling 360.
Ini space-nya untuk tebel fan aja udah mepet cover PSU. Bahkan kayaknya 240 juga nggak bisa guys. Paling cuman bisa pasang yang single 120 ditaruh di tengah. Itu pun kalau nggak mentok VGA yang berukuran panjang. Di bagian atas casing ada lubang hawa yang bisa dipasang fan 12 cm 2 biji. Dan untuk lubang back panel mobo ini mentok atas ya guys. Jadi posisi mobonya bakal mepet di atas. Ini biasanya jadi kendala kalau kalian pasang radiator water cooling atau bahkan fan yang bakalan mentok dengan parts-parts dari mobo ya. Cover back panel mobo misalnya, atau heatsink VRM, atau bahkan RAM yang head spreadernya tinggi. Tapi untuk dudukan fan bagian belakangnya ini agak turun posisinya. Jadi ada space untuk dipasang radiator water cooling 120 dengan posisi selang di atas. Di bawahnya jelas ada slot untuk PCI atau PCI Express sebanyak 7 slot seperti casing ATX pada umumnya. Semua slot ini punya plat kuncian yang bisa dilepas dari baut yang ada di belakang. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Ini casing support mobo mini, micro ATX, dan ATX ya. Dan ini udah ada baut spacer yang terpasang. Ada 6 biji untuk mobo ATX. Dan kalau mobo kalian MATX, ya tinggal dicopot aja dipindah ke lubang di atasnya. Kemudian, nah di depan ini guys, sisi kanan mobo, ada lubang-lubang kotak untuk jalur kabel dari belakang. Dan yang di atas ini juga ada satu lubang kotak lagi untuk kabel power CPU, dan di bawah ini juga ada lubang kotak kecil lagi untuk kabel-kabel front panel guys. Plus di bawah sini ada lagi, untuk power PCIe bisa nih. Cukup banyak dan oke lah ya untuk jalur kabel. Di sisi atas cover PSU ini ada lubang-lubang hawa dan dudukan untuk dipasangi harddisk 3,5 atau SSD SATA 2,5 inci. Sedangkan yang sisi belakangnya ini kayaknya nggak bisa dipasangin fan, karena nggak ada lubang khusus untuk bautnya. Mungkin masih bisa kalau dipasin, tapi baut panjangnya pun nggak disediain di set baut bawaan casing tadi guys. Panjang dalaman casing ini nggak nyampe 30 cm, cuman sekitar 28 cm dengan fan depan terpasang. Lebar dari ujung ke ujung hanya sekitar 17,5 cm. Harusnya muat lah ya untuk cooler tower dengan tinggi 150 mili. Di sisi atas luar casing ini ada selembar dust filter yang cukup lebar dengan magnet di pinggirannya. Dan untuk fan-nya sendiri ini jelas nggak bisa pakai ukuran 14 cm ya guys. Semua cuma 12 cm aja dan nggak bisa digeser-geser. Space depan belakangnya pun udah mepet. Tapi untungnya di sisi mobo ada sedikit space untuk mengurangi kemungkinan tabrakan antara fan dengan parts atau bagian dari mobo. Oke, sekarang kita lihat bagian kabel manajemennya. Bautnya model thumb screw, jadi gampang nyopotnya ya guys. Nah, bagian kabel manajemennya gini ya guys. Biasa aja, nggak ada yang istimewa. Dan ini casing kalau dilihat-lihat sebenarnya nggak ada space untuk kabel manajemen. Kalian bisa lihat dari bagian belakang sini, sama sekali nggak ada tonjolan antara plate dudukan mobo dengan cover samping. Paling cuma bagian depannya ini yang agak menjorok ke dalam sekitar 1 cm aja. Jadi ini space untuk kabel hanya ngandelin gundukan yang ada di cover sampingnya guys. Karena itu saya nggak terlalu suka sih dengan casing yang punya gundukan di cover kanannya. Kesannya kayak ngakalin frame casing yang sebenarnya nggak punya space kabel manajemen, tapi diada-adain. Oke, lanjut ke bagian depan cover PSU. Ini ada lubang-lubang dudukan untuk harddisk 3,5 atau 2,5 inci. Bisa harddisk, bisa SSD. Sayang cuman ada satu slot aja. Cara masangnya di baut dari bawah ya guys. Jadi nggak ada laci atau dudukan quick release gitu. Ya maklumlah casing budget. Yang satu lagi tempat yang tadi saya udah sebutin guys, di bagian plafon cover PSU. Jadi total bisa ada 2 storage di dalam cover PSU ini. Plus di sisi samping depan ini ada tulisan SSD juga sih. Dudukan buat 2,5 inci, tapi pasangnya dari bagian depan ya guys. Mepet fan depan. Oke, balik lagi. Jadi menurut saya space di dalam PSU cover ini pas-pasan banget. Kalau terpasang PSU, kabel-kabelnya dan harddisk di dalam sini pasti bakalan terlihat penuh sesak. Bayangin aja deh. Salah satu kelebihan casing ini ya include fan static RGB 2 biji ini dengan colokan Molex. Nanti kita coba lihat nyalanya seperti apa. Sekarang saya rakit dulu casing ini balik seperti semula.
Nah, jadi gitu aja ya guys, review casing budget ini. Menurut saya sih, dengan segala fitur dan kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan, casing ini sangat worth to buy. Hanya dengan 300.000 kalian bisa mendapatkan casing ATX dengan tempered glass, PSU posisi di bawah dengan cover, plus 2 fan RGB. Kurang apa lagi coba? Oke deh, jadi sekian aja video ini. Makasih udah nonton.